saya perkenalkan diri saya dulu. Saya ini dia, saya konselor di sini. Tugas saya bukan menilai kamu, bukan mengubah kamu, tapi melihat diri kamu untuk memahami dan mengenalkan diri kamu sendiri. Di ruangan ini, kamu boleh menjadi diri kamu sepenuhnya, nggak ada yang salah, nggak ada yang harus kamu sembunyikan. Saya di sini untuk menemani kamu seutuhnya. Sebelumnya boleh perkenalkan nama kamu. Jadi nama saya Arthur Punya dari mahasiswa arsitektur semester 6. Jadi gini Bu, saya agak bingung, saya nggak tahu harus mulai dari mana. Itu nggak masalah, nggak perlu buru-buru. Kadang yang penting bukan langsung tahu harus mau ngomong apa, tapi merasa cukup aman untuk mulai berbicara. Kalau kamu siap, kamu bisa mulai dari apapun yang paling mengganggu kamu akhir-akhir ini. Jadi ini rasanya saya capek banget Bu, kayak udah diambang gitu. Tapi seperti apa? Ya, kayak semuanya dulu, dari visi, pikiran, perasaan, dan saya nggak ngerti. Tugas datang terus, dosen untuk terus, belum selesai satu, udah nambah lagi. Tidur cuma 2 sampai 3 jam, makan juga kadang-kadang lupa. Soalnya kamu dikejar dan gak ada yang waktu untuk bernafas. Iya, kan pasti rasanya mewah banget. Kalau saya istirahat sebentar aja, langsung muncul rasa bersalah, takut makin ketinggalan. Jadi waktu kamu butuh istirahat, justru muncul tekanan baru. Bener banget Bu, kadang saya mau coba rebahan sejam aja, tapi malah kepikiran nanti tugasnya nggak kelar-kelar. Akhirnya saya kerja lagi, tapi dan kepala yang berat, mata merah, dan jujur aja Bu, saya nggak ngerti lagi apa yang saya kerjain dan buat apa itu. Kamu kerja terus, tapi kehilangan mental dari semua apa yang kamu lakukan. Iya Bu, saya bingung kenapa saya terus ngerjain kalau saya nggak tahu lagi tujuannya. Dulu saya semangat banget jadi arsitek, tapi sekarang saya nggak tahu. Saya suka nggak, saya bisa nggak, saya layak nggak di arsitek. Kamu mulai mempertahankan diri kamu sendiri dan kemampuan kamu. Iya Bu, karena kayaknya saya nggak sebagus teman-teman saya. Mereka tetap bisa tampil, visi mereka bagus, sementara saya balik lagi pakai logo, kayak kurang bagus. Saya juga merasa kurang banget Bu. Kamu merasa usaha kamu tidak dihargai. Iya, bahkan saya sendiri nggak menghargai usaha saya. Saya cuma mikir, kok lemah banget sih kepala, dan saya makin muak dengan diri saya sendiri. Kamu bilang makin muak sama diri kamu sendiri. Itu terdengar sangat berat. Apa kamu merasa kecewa sama diri kamu? Saya ngerasa nggak bisa diandalkan. Dulu saya pikir saya kuat, tapi ternyata saya ringan. Saya nggak tahan, langsung drop. Bahkan sekarang kalau
tapi saya sering nangis duluan. Bukan waktu pun jadi pemicu rasa panik. Iya, karena saya tahu yang akan saya hadapi itu tuntutan kerjaan yang belum selesai, dan saya tahu harus kerjain, tapi badan saya nggak mau gerak. Saya cuma mau duduk dan bengong. Kadang sampai 1 jam saya cuma duduk dengan ngapain, tapi pikiran muter terus. Kamu merasa lumpuh di luar dia, tapi di dalam kacau. Benar, saya takut banget kalau ini terus berlanjut. Saya udah nggak bisa lanjutin kuliah ini. Kamu merasa seperti kehilangan arah ya? Iya, padahal dulu saya suka gambar, saya suka bikin uang, desain, tekstur, tapi sekarang semua kayak formalitas, nggak ada rasa. Saya kerjain cuma buat kelar, bukan buat berkembang. Dan itu membuat kamu makin jauh dari versi diri kamu yang dulu. Iya Bu, benar banget. Saya suka begadang karena semangat, bukan karena terpaksa. Yang senang banget lihat presentasi desain orang. Sekarang saya cuma pengen hilang dari ruangan itu. Kalau ada menutup mata dan membayangkan apakah yang dulu yang sampai menjadi desain, apa yang kamu lihat? Saya lihat cewek yang duduk di kafe, denger lagu, gambar pakai pensil, nggak peduli hasilnya jelek atau enggak, yang penting senang, yang penting ada rasa. Kalau kamu merasa atau itu masih ada di dalam diri kamu, Saya juga kurang tahu Bu. Kadang saya ngerasa dia udah hilang, tapi kadang waktu saya bikin sketsa kecil pisang, saya kayak nemu diri saya sendiri yang dulu, dan itu bikin saya sedikit senang. jadi mungkin masalah itu belum hilang, hanya tertutup oleh tumpukan tekanan dan ekspektasi. Mungkin kali ya Bu. Saya pengen banget bisa temuin diri saya yang dulu lagi, tapi saya nggak tahu caranya harus bagaimana. Kita nggak harus tahu semua hari ini, tapi yang penting hari ini kamu sudah menyadari bahwa kamu rindu pada bagian diri kamu yang dulu, dan itu langkah yang besar. Saya nggak mau kehilangan diri saya, tapi saya juga nggak bisa terus-menerus berpura-pura kuat Bu. Hari ini kamu sudah membuka banyak hal penting. Kamu sudah berani mengakui bahwa kamu lelah, tapi juga masih ingin mencoba. Dan menurut saya itu bukan kelemahan, tapi itu keberanian. Tapi saya suka masih takut Bu, takut gagal, takut semuanya bersama dan berubah. Ketakutan itu sangat wajar, tapi yang luar biasa adalah kamu memilih untuk datang hari ini. Kamu memilih untuk enggak mengantuk semuanya sendiri, dan itu sudah menjadi perubahan pertama. Iya Bu, saya merasa lebih
tenang, walaupun sedikit sekarang. Masalah masih ada, tugas juga masih numpuk, tapi rasanya nggak sendirian lagi. Benar sekali, dan kamu juga nggak perlu memaksa diri untuk cepat sembuh. Kita bisa pelan-pelan, mulai dari langkah yang kecil. Saya akan tetap ada untuk menemani proses itu. Seiring kamu mengenali kembali diri kamu sendiri. Baik Bu, terima kasih. Hari ini buat saya penting banget. Rasanya kayak baru kali ini saya berjuang, dan perjuangan itu layak untuk saya hormati. Karena kamu memang lebih dari sekedar manusia. Kamu adalah pribadi yang sedang berjuang, dan perjuangan itu layak dihormati. Kalau kamu merasa nyaman dan ingin bantu kita bisa atur sesi berikutnya. Kamu ingin lanjut minggu depan atau butuh waktu dulu? Saya sih pengennya lanjut Bu, kayaknya saya butuh ruang ini. Bisa minggu depan aja, hari yang sama dan jam yang sama. Tentu bisa, saya catat ya. Berarti Kamis depan jam 2 siang. Iya Bu, saya usahain datang lebih awal. Tak perlu buru-buru, cukup datang dengan dirimu yang siap. Itu sudah cukup. Dan kalau sebelum itu kamu merasa bisa ngobrol atau ada hal yang mendesak, kamu boleh hubungi ruang konseling kapan saja. Terima kasih banyak ya Bu. Saya merasa saya nggak harus pura-pura terus. Kamu tak harus di sini, kamu cukup jadi apalah, dan itu sudah sangat berarti. Saya tunggu minggu depan ya. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Saya izin pamit ya. Iya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih karena sudah bersedia datang hari ini. Ya, Sebelum kita mulai, boleh saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ibu Dia, saya konselor di sini, dan saya mendampingi Anda untuk mengenal lebih dalam apa yang Anda rasakan. Jadi Anda tanpa dihakimi, tanpa didesak, di sini nggak ada yang benar dan salah. Jadi Anda bebas menjadi diri Anda sendiri dan nggak perlu takut salah bicara. baik. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Anda. Nama saya Atta Lazar Putra. Saya mahasiswa arsitektur. Oke, jadi ini sesi pertama kita. Jadi kamu nggak harus buru-buru cerita. Kamu bisa mulai dari apapun yang terasa paling berat di hati kamu saat ini. Siap Bu. Nggak apa-apa kalau masih bingung. Kadang yang penting itu bukan harus ngomong apa, tapi tahu bahwa seseorang yang siap mendengarkan. Kalau kamu siap, saya ada di sini buat kamu. Iya Bu. Jadi saya merasa capek, tapi saya nggak tahu
tahu harus mulai dari mana. Terima kasih sudah berani bilang itu. Capek seperti apa yang kamu rasakan? Kayak semuanya terlalu banyak, tugas-tugas arsitektur itu numpuk, tapi saya merasa nggak kuat lagi. Kalau kamu mengingat kembali 1 minggu terakhir, hal apa yang paling terasa berat dan bikin kamu benar-benar kelelahan? Kayaknya semuanya tugas desain, terus revisi, terus dosen juga yang harus membuat banyak tugas seperti market, terus juga belum ngerender. Jadi kelas teori nambah tekanan dan masih harus ke studio. Kadang saya tidur cuma sejam sampai 2 jam. 2 jam tidur itu sangat melelahkan ya. Kamu sudah mendorong diri kamu sampai batas ya? Iya, setiap hari saya rasanya seperti dikejar-kejar. Belum kelar satu tugas, datang tugas yang lain. Kepala saya rasanya penuh, Bu. Jadi seolah kamu gak benar-benar bisa berhenti, bahkan untuk sekedar bernafas. Iya, Bu. Dan yang lebih aneh bila saya berhenti sebentar, lalu mencoba tidur agak lama atau nonton sebentar, saya merasa bersalah. Jadi waktu istirahat yang seharusnya jadi ruang pemulihan justru berubah jadi sumber tekanan baru. Iya, karena saya takut ketinggalan, takut hasilnya nggak cukup bagus, takut dicap males, jadi saya paksa terus kerja. Padahal badan saya dan otak saya udah nggak kuat lagi, Bu. Dan ketika kamu terus memaksakan diri, padahal kamu sudah kehabisan energi, itu bisa bikin kamu makin jauh dari semangat kamu sendiri. Iya, Bu, saya ngerasa kayak nggak punya arah, jalan aja nggak keluar. Saya kayak kehilangan tujuan. Saat kamu bilang kehilangan tujuan, kamu bisa ceritakan lebih dalam apa yang kamu rasakan ketika itu terjadi? Saya merasa hampa, seperti kerja terus, tapi nggak tahu mau dibawa kemana. Kayak apa saya ngelakuin ini buat nilai, buat dosen, buat orang tua, tapi kok saya sendiri ngerasa kosong. Jadi kamu menjalaninya semua, tapi kamu justru kehilangan rasa atas apa yang kamu kerjakan. Iya, Bu, dan itu bikin saya ragu. Dulu saya pikir saya kuat, tapi sekarang saya malah mulai mikir jangan-jangan gak cocok di sini. Kamu mulai meragukan diri kamu sendiri. Betul, setiap kali revisi dan gak sesuai, saya langsung pikir saya bodoh ya. Kok nggak ngerti? Padahal saya berusaha keras. Dan di balik semua usaha itu, kamu tetap merasa belum cukup. Ya, Bu, saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Saya malu, saya takut dikira manja, tapi nggak tahu harus gimana. Saya tahu ini bukan hal yang mudah untuk diungkapkan, tapi kamu berani datang dan bercerita. Itu bukti bahwa kamu sudah berjuang, bukan menyerah. Tapi saya juga takut terus begini, takut hilang kendali. Saya pengen nyerah, tapi saya nggak tahu caranya bertahan. Dan itulah yang membawa kamu ke sini hari ini. Keraguan, ketakutan, dan harapan yang masih bertahan
Meskipun kamu rapuh, itu keberanian yang luar biasa. Kalau kita mundur sedikit ke masa sebelum semua tekanan ini datang, apa yang dulu membuat kamu jatuh cinta pada arsitektur? Dulu saya suka banget gambar. Saya suka melihat bentuk-bentuk bangunan, desain, juga duduk berjam-jam bikin sketsa karena rasanya bebas tuh. Bebas, itu kata yang kuat saat kamu menggambarkan, kamu merasa menjadi diri kamu sendiri. Iya, saya bisa menuang ide saya tanpa takut salah. Saya merasa punya kendali atas apa yang saya ciptakan. Jadi pada awalnya arsitektur itu bukan beban, tapi ruang untuk berekspresi dan merasa berarti. Iya, tapi sekarang rasanya beda. Tugas yang saya pikir dulu bikin semangat, sekarang malah bikin stres dan saya takut gagal. Dan rasa takut itu perlahan mengubur kebebasan dan cinta kamu pada prosesnya. Iya Bu, saya merasa makin jauh dari versi saya yang dulu. Tapi versi itu belum hilang, mungkin dia hanya butuh diingat lagi, diberi ruang lagi. Hari ini kamu sedang melakukannya, kamu sedang membuka pintu untuk kembali ke bagian dari dirimu yang sempat terabaikan. Saya ingin bisa menikmati lagi proses belajar ini, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Kamu tidak harus tahu semuanya hari ini. Yang penting kamu mulai menyadari bahwa kamu punya keinginan untuk sembuh, dan itu sudah langkah besar. Kita pelan-pelan cari jalannya bersama. Setelah kamu bercerita sepanjang sesi ini, apa yang kamu rasakan sekarang? Entah ya Bu, saya merasa masih capek, tapi rasanya saya nggak sendirian lagi. Baru kali ini saya ngomong tanpa ditimpalin nasihat. Itu penting karena kita nggak butuh dinilai, kita nggak butuh disuruh kuat, kita cuma butuh tempat yang untuk dipahami dulu. Dan hari ini kamu sudah membuka banyak hal yang penting. Ya, saya juga baru sadar saya terlalu keras ke diri saya sendiri. Saya selalu mikir kalau saya istirahat, saya lemah. Mungkin saya butuh itu. Istirahat bukan tanda kemunduran, tapi bentuk merawat diri. Kadang satu-satunya cara untuk bisa terus berjalan justru dengan berhenti sebentar. Saya nggak pernah mikir kayak gitu sebelumnya, Bu. Saya kira saya nggak bisa tahan terus. Dan kamu sudah banyak menahan, lebih dari cukup. Sekarang saatnya untuk mulai mendengar apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh dan hati kamu. Saya nggak akan meminta kamu untuk langsung berubah atau mengambil keputusan besar dari ini, tapi dari apa yang kamu ceritakan, saya bisa lihat bahwa kamu ingin tetap bertahan, dan itu hal yang luar biasa. Iya Bu, saya pengen belajar pelan-pelan. Saya pengen menemuin lagi semangat saya, walau mungkin belum sekarang. Kita bisa mulai dari situ. Tidak usah terburu-buru, tidak memaksa, tapi konsisten memberi ruang untuk diri kamu sendiri. Kamu gak harus menghadapi ini sendirian. Saya pengen lanjut
sesi kayak gini lagi Bu, saya pikir saya butuh ini. Sama kamu merasa begitu. Kalau kamu boleh datang kapanpun yang kamu butuh di sini, kamu selalu punya tempat untuk bercerita dan diterima apa adanya. Baik, terima kasih Bu. Buat hari ini, menurut saya ini penting banget untuk saya, agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih juga sudah berani datang dan membuka diri. Itu adalah bentuk keberanian yang sangat besar. Saya tunggu kamu di sini selanjutnya ya. Jika berkenan, apakah besok Ibu ada waktu untuk sesi selanjutnya? Iya, boleh. Nanti kabari saja ya. Baik.